Salam Merpati Lovers Indonesia, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu di luaran sana. Pagi ini kita akan membahas video tentang permasalahan si Merpati player atau calon player yang setelah digandeng atau saat ingin digandeng dan lalu kita terbangkan gandeng tanpa engkel, tetapi si Merpati nggak mau turun. Permasalahannya di pagi ini seperti itu, akan kita bahas di video ini. Selamat pagi, salam Merpati Lovers Indonesia. Semoga sehat selalu di luaran sana. Selamat beraktivitas. Ayam tuh pakai berisik segala. Apa tadi yang kita bahas ya? Kita akan membahas masalah tentang si player atau calon player yang saat digandeng dia nggak berani turun. Itu pembahasan pagi ini dan permasalahan di pagi ini. Selamat datang di video yang di channel yang penuh dengan masalah kita bersama. Jangan lupa subscribe, like, and komennya. Terima kasih untuk penonton lama, terima kasih banyak. Tanpa kalian video atau channel ini nggak akan maju seperti sekarang. Terima kasih banyak. Dan pesan saya satu, jangan di skip video ini biar lebih paham. Seperti biasa. Oke, kita lanjut pembahasannya, menjawab pertanyaan atau membahas pertanyaan yang kita sebutkan di awal tadi. Player digandeng nggak mau turun. Bukan satu dua permasalahan, itu banyak banget permasalahan. Dan berbagai macam, beragam macam banget permasalahannya. Yang pertama kita bahas, belum memiliki mental yang betul-betul matang. Berarti mentalnya masih sekitar 50%. Kalau memang mentalnya 100%, saya jamin burung maupun gimana juga mau di engkel, mau digandeng pasti tetap mau turun. Masalah kedua, si Merpati player atau calon player tersebut belum memiliki tenaga secara maksimal. Jadi intinya kita terlalu memaksa si calon player atau si player tersebut. Makanya salah satunya bisa mengakibatkan permasalahan seperti itu. Faktor yang ketiga, terlalu sangat muda si player tersebut atau si calon player tersebut. Karena apa? Terlalu sangat muda, moodnya pun kadang berubah ya. Walaupun dia unggas tetap aja instingnya juga ada. Yang berikutnya karena kondisi fisik yang belum maksimal. Jadi kalau kondisi fisik belum maksimal, sudah kita jauhkan tracknya atau jarak tempuhnya atau bahkan sudah sampai start, itu bisa mengakibatkan masalah yang seperti kita bahas sekarang di pagi ini. Yang berikutnya lagi, kondisi mental yang belum siap, tapi karena kita sebagai pemilik terlalu ambisi, terlalu emosi untuk memaksa gandengan, memaksa memberikan gandengan terhadap si calon player atau player yang kita akan latih atau yang sedang kita latih tersebut. Betina yang kurang pas, jangan salah teman-teman, betina yang kurang pas bisa mengakibatkan permasalahan seperti itu. Makanya berkali-kali saya bilang, biarkan si piyik atau si calon player atau si player tersebut memilih jodoh atau betina yang warna yang dia suka. Jangan pernah memaksa betina apa, harus warna apa, jangan. Karena perlu jodoh itu si Merpati, bukan manusianya. Paham? Faktor yang berikutnya, kalau memang itu dari indukan sendiri, berarti satu permasalahan yaitu gennya nggak ketemu atau gen dari induk jantan dan induk betina nggak cocok. Soal genetik nanti kita bahas karena belum pas waktunya. Sekarang kita bahas cara apa ya bagusnya ya, kasih kalimatnya ya, cara membenahi atau cara mengembalikan mentalnya lah. Sebagai kita pemilik ya, tetap berusaha ya. Caranya ini saya kasih tahu di sini. Seperti video-video yang sebelumnya yang saya bilang kita butuh korban, seperti penjelasan yang dulu-dulu di video dulu pernah ada kan teman-teman. Nggak ada mental, kita butuh korban. Korban itu apa? Kita siapkan si Merpati jantan untuk apa? Untuk kita masukkan ke kandang player kita yang bermasalah tersebut. Saat duduk telur, biarkan dipukuli si Merpati korban, lalu kita tarik selama 5 menit atau 10 menit, kurang lebihnya begitu, lakukan setiap dia duduk telur. Biasanya ampuh, karena udah banyak di kolom komentar yang bilang berhasil, banyak banget malah. Jadi itu solusi pertama deh. Lalu kita fokuskan ke tenaga, perbanyak push up. Nggak perlu di lapangan, karena di lapangan mungkin keramaian. Kalau push up nggak ada tempat juga, push up di rumah juga boleh. Yang penting di bawahnya tetap pakai matras ya. Lalu kan push up,
Lakukan push up setiap giringan, setiap dia sanggan keket, setiap giring keket. Pokoknya setiap sanggan lakukan push up rutin. Setiap hitungan per set, kalau memang nanti setiap harinya bisa ditambah hitungan per setnya, lakukan penambahan setiap per set tersebut. Karena apa? Karena nanti selama lakukan push up, setiap dia ditambah per set, kalau memang dia sanggup, itu akan menambahkan stamina si merpati tersebut dengan cepat. Jadi lebih cepat menambah tenaga si merpati dengan cara push up daripada di lob depan-depan atau di jarak 5 meter rutin gitu. Nggak ada masalah sih, cuman untuk perbandingan lebih cepat bertenaganya di push lebih cepat. Saran saya seperti biasa, jangan pernah melatih merpati terlalu Saran saya seperti biasa, jangan pernah melatih merpati terlalu muda. Efeknya Anda sendiri yang rugi. Kecuali untuk sistem market, silakan. Lebih cepat dilatih, lebih cepat jadi, lebih cepat terjual. Saran saya lagi, jangan pernah memaksa. Kalau memang si merpati tersebut belum... apa sih pagi ini ya? Ngaco bener nih bibir. Jangan pernah memaksa si calon player atau si player yang kita latih memiliki masalah tersebut. Jangan pernah memaksa untuk digandeng, jangan pernah memaksa untuk dijauhkan tracknya. Jadi sabar. Perhatikan yang berikutnya, persiapkan mental sebelum digandeng. Jadi kalau memang kita rasa mental si merpati sudah cukup bagus untuk digandeng, silahkan digandeng. Tapi kalau mental si merpati belum cukup untuk digandeng, jangan pernah memaksa digandeng. Karena apa? Ujung-ujungnya atau berakibatnya kerusakan pada si merpati, memiliki masalah pada si merpati tersebut seperti yang kita bahas di pagi ini. Yang berikutnya, ganti jodoh yang pas. Berkali-kali saya bilang di video selanjutnya, di video sebelumnya, ganti jodoh yang pas. Dengan cara apa? Jangan memaksa, biarkan dia memilih warna yang dia suka sendiri, biarkan dia memilih betina sendiri yang dia suka. Jangan ikut campur sebagai majikan, sebagai pemilik. Kesalahan genetik bisa mengakibatkan lari bisa ke mental, ke cara kerja si player atau si calon player. Pokoknya nggak akan maksimal. Jadi kalau memang genetik pertemuan dari induk jantan dan induk betinanya nggak cocok, itu udah bawaan dari lahirnya, jadi agak sulit untuk membenahinya. Biasanya begitu sih. Jadi ada yang mentalnya nggak bagus, ada yang kinerjanya nggak bagus, ada yang susah mencapai ketinggian, padahal induk jantan dan betinanya merpati tinggi atau kolongan. Ada yang nggak berani finishing sampai bawah, padahal induk jantan dan betinanya bagus keturunannya. Banyak banget faktor. Kalau soal genetik banyak banget untuk disebutkan. Mungkin pagi ini nggak sanggup nyebutinnya ya. Penjelasan video pagi ini cukup singkat, padat, jelas. Kalau masih memang kurang paham, silahkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and komennya. Untuk penonton lama, terima kasih banyak sebanyak-banyaknya. Untuk penonton baru, jangan lupa subscribe, like, and komennya. Karena di sini channel yang penuh masalah dan kita pecahkan semua bersama-sama. Kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers.